Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofina Fauziah. Di sini saya ingin melanjutkan tugas baca mata kuliah Pancasila dengan buku yang berjudul The Black Swan. Kali ini pada bab 14 dan 15. Baik, langsung saja pada bab 14 yang berjudul dari Demokristan ke Ekstremistan dan kembali lagi. Mediokristan ini adalah dunia yang pertumbuhannya lambat, stabil, dan masih bisa diprediksi. Tidak ada kejutan yang besar. Contohnya seperti dalam cerita di buku ini, dalam makalah yang ditulis oleh Sherwin Rosen, ia menyampaikan bahwa seorang pemain basket bisa berpenghasilan 1,2 juta dolar dalam setahun. Nah, atau seorang pesohor televisi bisa meraup 2 juta dolar. 2 dasawarsa kemudian mereka bisa mendapatkan ratusan juta dolar per tahun. Nah, peningkatannya kurang lebih 20 kali lipat lebih tinggi dari 2 dasawarsa sebelumnya. Nah, ini adalah contoh mediokristan yang artinya sebuah perubahan tetapi secara lambat dan stabil, dan ini masih bisa diprediksi. Untuk ekstremistan itu adalah dunia yang penuh dengan kejutan besar. Satu kejutan ini bisa mengubah segalanya, seperti cerita pada bab sebelumnya tentang cerita seorang Yevgenia sang penulis. Nah, berkat internet, ia tidak perlu bergantung pada penerbit konvensional untuk sebuah karyanya. Andai bukan karena keberadaan website itu dan seorang berkacamata pink itu, kemungkinan buku yang dibuat oleh Yevgenia itu tidak akan semeledak itu. Nah, bab ini menceritakan bahwa sebenarnya kita hidup lebih banyak di dunia ekstremistan, tapi pola pikir kita masih kebiasaan memakai cara berpikir mediokristan, karena manusia itu masih sering salah ambil resiko dan salah memprediksi suatu keadaan atau kejadian. Selanjutnya pada bab 15 yang berjudul Kurva Lonceng, kejahatan intelektual paling besar. Pada bab 15 ini seringkali disebut kurva lonceng. Nah, apa sih kurva lonceng itu? Kurva lonceng ini adalah sebuah model statistik untuk mengukur sebuah nilai rata-rata dalam hal apapun di dunia ini. Nah, pada bab ini sang penulis menceritakan tentang seorang matematikawan yang memiliki gagasan normatif tentang kurva lonceng ini, yaitu ia berpendapat bahwa dunia ini menciptakan kesan yang sesuai dengan rata-ratanya, dalam artian bahwa rata-rata baginya sama dengan hal yang normal yang terjadi di dunia ini. Tetapi sang penulis sangat menolak tegas gagasan tersebut tentang kurva lonceng ini, karena menurutnya itu adalah sebuah kesalahan besar jika kita melihat kurva lonceng ada di mana-mana. Contoh, jika kita memakai kurva lonceng untuk meramalkan ekonomi, tetapi nyatanya ekonomi tidak pernah berjalan dengan stabil. Inilah mengapa sang penulis sangat menolak tegas gagasan tentang kurva lonceng ini yang ada di mana-mana. Kurva lonceng cocok untuk hal yang stabil, tapi dunia kita penuh ketidakpastian dan ekstrim. Jadi, memaksakan kurva lonceng adalah kejahatan intelektual menurut sang penulis. Baik, sekiranya cukup sampai di sini tentang ringkasan cerita pada bab 14 dan 15 yang bisa saya ambil. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.